هذا صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهد والآل والأصحاب من قد وهد. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan, gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, syukur nikmah kehadirat Allah. Mana bukunya, ada yang coba satu, Mbak? Buku. Ya. Nggih, antar nuan. Sampai halaman pinten eling? Hah? Boten ngertos. Kemarin sampai halaman 52. Oke, sekarang 53. Halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya bi kulli niyatin salihah bi ridallah bi syafaati Rasulillah. Khususan muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halaman 53 atas. Di dalam beribadat kepada Allah, setiap murid itu maksudnya kulon jenengan niki, orang yang berkeinginan mencapai tingkat derajat tinggi. Ya. Murid ini bukan siswa SMP SMA. Murid ini maksudnya orang yang ada keinginan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu murid. Setiap murid ini dituntut untuk memelihara perut dengan sebaik mungkin dari barang yang haram maupun yang subhat. Nah, jadi mulai kemarin itu kita bicara tentang bagaimana kita berhati-hati dari makanan atau minuman atau konsumsi hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Kenapa perut ini harus dijaga? Sebab perut adalah salah satu anggota badan yang sangat sulit untuk diperbaiki kalau sudah rusak. Perut ini sensitif ya. Banyak orang yang mati karena sakit perut. Di dalam kitab itu dikatakan orang sakit perut masuk syahid. Ya. Sampai bontang panting lorone gak karu-karuan. Apa loro weteng. Ya kan? Makanya ini benar-benar dijaga. Konsumsi makanan, minuman dijaga betul. Soalnya yang namanya perut ini susah, anggota badan yang susah diperbaiki kalau sudah rusak. Onderdil-onderdilnya operasi terus disambung lagi, nyambungnya kan barang basah lah ya. Ya apa untuk kering, susah. Jadi kalau perut terlalu kenyang itu dampaknya pasti berdampak negatif. Ada nilai mudorot yang membahayakan. Kalau terlalu kenyang ya. Biasa-biasa saja. Tidak lapar, tidak terlalu kenyang. Nyaris cerita Nabi itu tidak pernah gelegean. Jenengan ping piro gelegean. Enggak berhenti kalau enggak imbu. Rasulullah berhenti sebelum kenyang. Jadi enggak pernah itu enggak pernah. Angop enggak bisa. Wala tasa'aba. Kanjeng Nabi itu juga tidak pernah angop. Ya, ndek gelege enggak pernah, angop enggak pernah. Itu Rasulullah. Keistimewaannya Nabi. Tak pernah Nabi angop. Wah. Lagi angop temenan. Ya. Jadi Nabi tak pernah angop. Tak pernah gelegean. Masya Allah. Jadi perut itu ibarat mata air yang dari sana bergejolak segala tenaga dan kemauan yang timbul pada anggota badan yang lain. Untuk itulah maka seorang murid tadi siapa? Orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut murid. Oleh karena itu seorang murid harus pandai-pandai dalam memelihara perut agar tidak terlalu banyak tuntutan, sehingga bisa selamat dari mudarat yang ditimbulkan.
Ada Imam Sahal ini pernah menegaskan man lam yakun mat'amuhu min halalin, barang siapa yang makanannya terdiri dari ya, man lam yakun mat'uhu min halalin, tidak halal ya, berarti haram. Barang siapa yang makanannya tidak halal atau dari makanan-makanan yang haram, lam yuksaf an qalbihi hijabun, maka tidak akan terbuka tabir yang menutupi hatinya. Masya Allah. Watasa ra'at ilaihil uqubat, dan akan segera Allah menurunkan siksa kepadanya. Masya Allah. Salatuhu wala tanfa'uhu salatuhu wala siyamuhu wala sadaqatuhu wala tanfa'uhu, dan tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat kepada orang tersebut. Apa? Salatuhu, salatnya, wala siyamuhu, dan juga begitu puasanya, wala shadaqatuhu, dan juga begitu pula sedekahnya, tidak bermanfaat. Ini berawal dari perut ya. Ya Allah, berawal dari perut. Sehingga dengan demikian berusaha sekuat tenaga agar supaya rezeki yang masuk ke dalam perut kita, perut istri, perut anak-anak kita, semuanya halalan thayyiban mubarakan. Allahumma amin. Mudah-mudahan dapat rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Makanya di dalam Islam bekerja mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Ya. Orang yang bekerja mencari rezeki yang halal di dalam Islam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi seluruh murid dan kaum muslimin. Murid maksudnya tadi apa? Tak ulangi. Orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya murid. Orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada tingkatannya ya, ada thariqah, ada syariah, ada ma'rifat, ada ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ada orang yang lagi menuntut ilmu seperti anak-anak kita yang dipondokkan ke suatu pondok pesantren agar supaya bisa menuntut ilmu dengan baik, ya, ingin anaknya memperoleh ilmu yang bermanfaat misalnya, tapi selalu tiap bulannya dikirim oleh orang tuanya dengan harta yang haram, sehingga dimakan oleh anaknya. Itu angel memperoleh ilmu. Angel. Hati-hati. Jangan meracuni anak di pondok dengan makanan yang haram. Sehingga anak itu tidak kuat lagi nuntut ilmu, cepat boyong biasa. Oh no, gak kerasan, akeh alasan engko. Sing
gelut di pondok. Ono sing alasan digodhog konconi, tukaran sak konconi, macam-macam lah. Bagaimana caranya anak itu bisa cepat boyong? Itu ono ae. Tapi beda kalau orang tua ngirimnya itu dengan uang yang halal, makanan yang diberikan itu makanan yang halal. Kadang dibontotno kan dari rumah itu pakai godong pisang itu. Zaman saya masih mondok dulu. Terus kiriman celuki konco-koncoe. Menyantap bawaan dari orang tua itu. Aduh, dibuka. Memanjang. Ya Allah. Nah, itu kalau dari yang halal, yang Allah ridho, anak itu muncul kekuatan untuk istiqomah nuntut ilmu, kekuatan menghafal, ya, kekuatan bertahan di pondok pesantren, tidak kakian alasan untuk cari-cari alasan untuk boyong. Betul. Ada dampak yang luar biasa, ya, ada dampak yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Luar biasa dampaknya ya. Luar biasa dampaknya. Jadi ibarat gini, ibarat bangunan gedung yang megah yang didirikan di atas kotoran binatang. Itu sama dengan jejeli anak istri dari hasil kerja yang haram atau rezeki yang haram. Naudzubillah subhanallah. Kewajiban mencari rezeki yang halal ini sama dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam yang lain. Kedudukannya sama dengan syariat-syariat Islam yang lain di dalam mencari nafkah yang halal. Dan hal ini akan terasa berat bagi setiap orang kecuali yang berpikiran sehat. Sedangkan bagi orang yang BODOH, dia akan beranggapan bahwa barang halal itu tidak ada. Halal apa sama aja katanya. Kami jungkir walik golek sing golek sing haram angel apa maning golek sing halal. Katanya ngomong ngono barang. Lah ini kan menghina Rasulullah. Menghina Allah dan Rasul ini. Jangan sampai mengatakan begitu ya. Golek sing haram angel apa maning golek sing halal. Lah omongan ini menghina Allah dan Rasul. Ya, menghina Allah dan Rasul. Jangan sampai. Sesuatu itu yang dia peroleh kalau dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar, dan cara yang haram misalnya, itu tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasul. Itu adalah dari dirinya sendiri. Tapi kalau orang itu usaha mencari yang Allah ridho, yang mana Kanjeng Nabi ridho, yang mana itu adalah rizki yang halal yang dia uber, itu ada kaitannya dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau orang itu kemudian mencari yang haram, dinisbatkan kepada Allah dan Rasul, wah itu kurang ajar itu. Apalagi dikaitkan dengan takdir. Apa kon zina? Takdir ya. Apa kon nyolong? Takdir. Berarti Allah nyuruh dia nyolong. Ya Allah. Padahal Allah sudah ngasih akal sehat, dikasih Nabi dan Rasul untuk mengingatkan. Dan ketika beliau wafat, diangkatlah ulama-ulama sebagai pewarisnya untuk menyampaikan kebenaran, dibekali Al-Quran dan As-Sunnah, dan
ijma'us sahabah, ijma'ul ulama dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, ini menjadi terhapus hanya gara-gara oleh orang BODUH itu. Ya. Jangan sampai niru seperti itu. Konopo kak sembahyang takdir ya. Nah, itu njaluk dijejeli sandal. Ya Allah. Jangan kaitkan hal-hal yang jelek itu dengan takdirnya Allah kepada dirinya itu ya. Kita ini dikasih akal sehat biar bisa milih. Kita ini dikasih Nabi dan Rasul agar supaya kita bisa bisa mempelajarinya sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, ya kan? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu sudah jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang nyemet-nyemet subhat namanya. Gak jelas halal haramnya itu subhat namanya ya. Dan itu harus dijauhi yang gak jelas itu. Harus dijauhi, apalagi yang jelas-jelas haram harus dijauhi. Jadi al halalu bayyin, al haramu bayyin. Loh, yang di tengah-tengah itu namanya subhat. Berjalan seiring sejalan. Haram, yang haram berjalan sendiri, yang halal berjalan sendiri, yang subhat berjalan sendiri. Ya, harus kita tahu itu. Tapi berada dalam satu tempat. Berada dalam satu tempat. Seiring sejalan. Tapi berada pada satu tempat. Apa itu maksudnya? Dalam pencarian. Awalnya kan gak ada ya, di depan kita gak ada apa-apa. Kita kerja pagi sampai sore, malam kadang kerja lagi lembur di tempat lain. Ya. Kerja. Di depan kita ada, awalnya gak ada. Kemudian hasil kerjanya kemudian menjadi ada. Kan dalam satu pencarian loh. Berada dalam satu tempat, yaitu satu pencarian. Tergantung kita mencari yang mana kita ini. Mencari yang jalur halal, selamat. Apakah jalur haram? Apakah jalur subhat? Ini sudah ada dalam satu tempat, yaitu dalam satu pencarian. Halaman 54 ya bukunya. Oleh sebab itu menemukan yang halal itu sangat sulit. Tapi walaupun demikian bagi seorang murid wajib untuk berusaha dengan segala kemampuan yang ada mencari barang halal tersebut. Sekalipun barang halal berada dalam kepayahan usaha yang amat keras, tetap kita upayakan mendapatkan yang halal. Karena apa? Karena itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau urusan makanan itu bukan hanya jadi ampas, tetapi makanan dan minuman itu akan menjadi darah daging kita. Jadi daging, jadi darah, jadi nanah, jadi sperma, jadi ovum. Itu kalau sumbernya halal, insya Allah dampaknya juga halal, juga akan baik. Kalau jadi mani, dampaknya akan mendapatkan dzurriyyah yang sholihina was sholihat. Kalau yang dimakan selalu yang haram, yang subhat, yang haram jadi mani,
anaknya jadi anak syubhat. Anak yang penuh dengan yang haram. Loh, bagaimana terus itu wong gak ngerti? Kalau bagi anaknya sih tidak masalah. Tapi wong tuane, bagi anak yang tak tahu apa-apa, dimaafu oleh Allah. Sebab di dalam Islam tidak ada anak haram. Yang haram adalah perbuatan ibu bapaknya. Kan banyak sekarang yang cewek-cewek sekarang niru-niru, lah ditegur katanya niru Sayyidah Maryam. Kok meteng dek, kau nak bojomu? Iyo, barangkali aku niru Siti Maryam ya. Jaluk ditutui. Anak lahir tanpa ayah. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah melindungi kula panjenengan semua. Allah melindungi anak turun kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Hanya dengan memperoleh harta yang halal itulah kita akan memasuki pintu kebahagiaan. Bahagia gitu. Diberi sakinah oleh Allah dalam hatinya. Diberi ketentraman. Damai rasanya di hati itu. Lek kula jenengan dapat rezeki yang halal itu, terus kita berikan kepada anak istri misalnya, itu rasanya bahagia gitu. Jenengan bisa membedakan, walaupun hasilnya banyak, tapi dari yang haram, maka di situ ditarik oleh Allah, kesakinahannya itu ditarik. Enggak ada rasa tentram, enggak ada rasa damai, tidak ada rasa tenang, senang, itu enggak ada dalam jiwanya. Kering gitu. Cuma dilewati duit akeh, moro-moro entek karo. Ini banyak terjadi seperti itu. Uang panas, kerja panas. Duit Masya Allah, rekening Allah ke, tapi hilangnya, habisnya itu juga begitu. Tanpa bekas. Kemana? Moro habis. Kan lebih baik banyak, halal, barokah. Allahumma amin. Iku sing apik. Ya. Gak apa-apa masuk akeh. Sing penting halal, barokah. Nggih. Wis titik hasilnya nyolong. Terus dicolong bisa. Kecolongan. Wis titik hasil dari yang haram, cukup maling. Aduh, itu kalau bahasa Bondowosonya salah tapoki kalau dengar. Apa itu artinya? Orang yang rugi dua kali. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Kelakuan yang haram-haram tak, mati dul jedul benakeron. Apa itu? Ya, benakeron itu mungkar nakir. Ada saya ngerti. Idul jedul artinya dikepui, dipandungi. Idul jedul benakeron. Ya, bahasa Jermannya begitu. Hadirin sekalian, jadi kebahagiaan, keselamatan yang hakiki di dunia dan di akhirat berawal dari yang halal-halal saja. Bukan hanya makanan loh ya. Ingat ini. Bukan hanya makanan dan minum. Tapi hubungan orang dewasa pun, kenalan dengan lain jenis pun, itu bisa dirasakan. Oh enggak Pak, katanya,
Kalau yang haram itu lebih anget banget. Dikasih selimut sama iblis. Dikasih selimut sama iblis. Kalau panas dikasih AC oleh iblis. Terasa sejuk dan nikmat. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau ada seorang murid, kula panjenengan ya, yang ingin dekat dengan Allah, penghalang pertamanya adalah yang haram. Barang yang haram itu penghalang utama. Sama dengan orang yang kepingin jadi orang yang baik. Ada orang yang cita-cita kepingin jadi orang yang soleh, orang yang diridhai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang soleh lah pokoknya ya. Maka penghalang pertama adalah barang yang haram. Barang yang haram. Itu penghalang pertama. Penghalang yang luar biasa terhadap orang yang ingin dekat dengan Allah. Penghalang pertamanya adalah barang yang haram. Al-Khawas mengatakan man akalal haram wa atalal ibadah fahuwa kal hamam. Barang siapa yang makan yang haram sedangkan dia tekun beribadah, fahuwa kal hamam, maka dia ibarat burung merpati alladzi raqada ala bidin fasidin. Ibarat burung merpati yang mengerami telur busuk. Bidin fasidin, ya, telur rusak, telur yang busuk. Ya. Bagaimana telur busuk itu? Fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam. Dia telah melatihkan dirinya berdiam begitu lama di dalam sarang. Summa la yufarrihu syai'an bal yakhruju madiran. Padahal tak satu telur pun yang dapat menetas. Bal yakhruju madiran, bahkan telur itu akan semakin busuk setelah dierami. Ya Allah, itu ibarat-ibaratnya ya. Jadi man akalal haram wa atalal ibadah. Siapa yang suka makan yang haram sedangkan dia tekun beribadah. Yang dimakan haram tapi ibadahnya tekun. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia lakukan. Sholat duha tekun, sholat tahajud tekun, rajin. Tapi yang dimakan haram, yang diminum haram. Itu ibarat fahuwa kal hamamil ladzi raqada ala bidin fasidin. Seperti burung merpati yang mengerami telur busuk. Fahuwa yut'ibu nafsahu fi tulil maqam. Dia telah berlama-lama di suatu tempat. Summa la yufarrihu syai'an. Tidak ada yang menetas telurnya itu. Bal yakhruju madiran. Bahkan telurnya semakin busuk. Jangan berharap diterima oleh Allah. Ini pentingnya makan dan minum yang halal. Ini panjang sekali pembahasannya agar supaya kula panjenengan bisa berhati-hati. Bisa berhati-hati. Yang baru datang halaman 54 bawah. Sing lanang gak nyekel. Sing lanang karo halaman. Soalnya gak ono bukunya. Ditaruh di endi.
Makan barang haram. Apa yang bisa dia timbulkan? Satu, kerusakan. Pasti itu. Kenapa? Karena keadaannya akan berubah menjadi api yang membakar. Akibat yang ditimbulkan adalah menghilangkan ketangkasan berpikir. Sehingga orang yang selalu makan barang haram itu mundak goblok. Mundak kendo. Ya. Apa? Lola. Apa bahasa? Lola artinya? Lola. Enggak, kalau telat mikir itu apa namanya? Talmi. Kalau Lola, loadingnya lama. Ya bodoh. Jadi kalau kakian mangan haram itu bisa Lola, loadingnya lama. Bisa telmi, telat mikir. Koncone wis tekan kono, dhek sik mau baru berpikir. Telmi, telat mikir. Naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi yang dia rasakan kalau makan yang haram itu menghilangkan kelezatan berzikir kepada Allah. Membakar kemurnian niat. Orang itu kalau mencapai kelezatan dalam berzikir, luar biasa nikmatnya. Dulu itu ada seorang kiai ya, Thariqah At-Tijaniyah di Probolinggo, Keraksan. Ada seorang ulama besar, pemimpin Tarikat Tijani. Lupa saya namanya. Badri, Romo Yai Badri. Sehingga pondoknya diberi nama Pondok Pesantren Al-Badriyah. Ya, jadi Kiai Badri ini seorang ulama thariqah. Dia itu sampai awalnya ngadep kiblat, Pak. Awalnya madhep kiblat awalnya ini, mimpin zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Merasakan kelezatan, kenikmatan dalam hatinya. Iku sampai gak karu-karuan ngadepin, Pak. Setelah selesai, ya Allah, selesai. La ilaha illallah. Selesai, baru ingat lagi. Moro wis ngadep ngetan. Moro ketemu ngadep ngidul. Moro ketemu ngadep lor gitu. Saking menikmatinya kelezatan berzikir kepada Allah itu sampai kailing nopo-nopo. Makanya ada istilah, lek kon kate gendengo nang Gusti Allah. Gendengi Gusti Allah nih. Nggak apa-apa, marah mulia ya. Gendengi Gusti Allah. Mahabbah, cinta ya, yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi segalanya, dunia dan isinya. Luar biasa. Sampai selesai zikir, dia ngadep ngetan. Baru pindah lagi ngadep kulon lagi. Gak kerasa itu. Gak terasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Terus nah, itu dibaca setiap habis sholat 5 waktu itu 4 kali saja. Istiqomah sampai kita wafat. Apa kata ulama? Insya Allah barokahnya zikir itu ya, orang tersebut kewaris husnul khotimah. Kewaris apa? Husnul khotimah.
Tak ulangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Lagi sambil ditiru pelan-pelan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 kali setiap habis sholat 5 waktu. Jangan pernah dilupakan. Itu bisa napa wau? Kewaris husnul khotimah. Kewaris husnul khotimah. Dibaca sampai ajal menjemput. Apalagi dari barang yang haram tadi itu bisa membekukan hati. Kaencer hati ini, beku, mengeras. Ya Allah. Qaswatul qalbi, mengeras hatinya. Sehingga kalau keras hati itu biasanya cirinya ya, nasihat mendal, tausiah mendal, peringatan-peringatan tentang keagamaan mendal, nggak cocok. Hatinya nggak iso nerimo. Kakian mangan haram atau minum yang haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi banyak makan haram itu menggelapkan pandangan mata. Matanya gelap, gak ketok dalan nang masjid, gak ketok dalan nang jamaah majelis taklim, gak ketok jalan menuju kebaikan. Sing ketok jalan menuju janda berambut pirang. Karena rambut pirang rek. Wis ngene ae. Cekak roto. Licin. Apalagi meremehkan agamanya sendiri. Pokoknya dampaknya tuh welek. Makan haram, minum haram itu bisa meremehkan atau bahkan meragukan agamanya sendiri. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Melemahkan badan dan akal pikiran, menjadi pelupa dalam segala hal, pikun dadak maksudnya. Ini kono, tapi bukan karena faktor makan minum yang haram. Ini cerita lain. Dia aktif dalam hadir dalam reuni, sering ketemu. Ada satu yang tidak pernah ketemu, akhirnya oleh salah satu temannya itu didatangi ke rumahnya. Sudah sepuh. Cuma karena dulunya teman baik, dia didatangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, Eki, ayo denak, tujuh. Duduklah di situ, bilang, pas nenek, apa namanya, kakek, sompong, wis pokoknya wis kakek. Karena ada tamu, celuk-celuk istrinya, yang dalam, kawin wedan, loro. Hitam kopi zuzu, oke? Ada akhirnya baru selesai dikeluarkan. Nah, terus makasih sayang, kakek loh, subhanallah mesranya. Setelah masuk istrinya, temannya itu tadi, aku iri nang awakmu jan, apa sampai tuwek koyok ngene sampean sik mesra. Jin tak kandhani. Aku lali jenenge. Suaminya itu gara-gara lupa nama istrinya. Wis pikun. Ya Allah.
Tapi ini bukan faktor makan yang haram, minum yang haram. Memang sudah sepuh ya. Lupa nama istrinya, lupa. Sehingga manggilnya ya yang ti maksudnya. Ada yang kung, yang ya, yang ti, yang kung. Masya Allah. Jadi menjadi kalau ini di halaman 54 bawah sendiri itu, jadi menjadi pelupa dalam segala hal itu pikut dadak namanya ya. Dan bisa menghambat nikmatnya bermakrifat kepada Allah. Woi, jangan ngomong makrifat, syariatnya aja kaentos, torikohnya kok jangan torikoh ya, jalan menuju Allah kaentos, syariat kaentos, ngono kati ngomong makrifat billah preketek ya, blegedes jadi ini nggak mungkin. Jadi tidak bisa bermakrifat. Jadi segala apa yang menjadikan kita itu rusak hati kita hindari. Makanan minuman apa saja hindari, baik itu haram zatnya atau haram caranya, cara memperolehnya. Saudara-saudara, secara garis besar dapat dikatakan bahwa barang haram merupakan sumber dari kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Ya, jadi menjadi sumber dari segala sumber kemaksiatan itu adalah barang yang haram. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ingat pertemuan yang akan datang halaman 55. Ye, ingat ye. Sing eling malah gak mlebu bulan depan. Ingat ya, ya, tak ingat halaman 55. Barang nyampe Kamis awal bulan depan gak masuk yang ini. Tinggal yang lupa. Podhoai karo gondrong. Diiling ya 55. Halaman 55. Ada yang ditanyakan? Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Halo? Ya, yang ngacung tadi. Oh enggak. Tangan ini. Silakan. Halo? Kenapa tadi telat? Ini pertanyaan gue. Ya saya masuk itu sudah penuh. Saya tadi hampir mundur tadi. Loh, apa gue yang salah ya? Tapi yakinnya karena saya diingetin. Remember. Diingetin. Kamis pertama pengajian. Siap sendiko dawuh Kanjeng Rama apa ngono. Begitu saya sampai tadi, cuma satu. Setelah saya masuk, ono papat di situ, ya Mbak ya. Singitan dari Kak Ero. Mulai hati saya mulai, oh bener. Soalnya ono mbak papat masih 5. Ada? Kalau tidak ada doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot gula namira mun berisi lopot anyu ana sapora sake bengkong cek sarana sakalangkong saporana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pun mulia.